Setiap orang pada titik tertentu dalam hidupnya pernah merasa lelah secara batin. Bukan sekadar lelah fisik, tapi letih yang datang dari dalam. Kehilangan semangat, kehilangan arah, dan merasa seperti tak punya tenaga lagi untuk menghadapi hidup. Kita mungkin tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap berbicara seperti biasa, tapi di dalam ada suara kecil yang berkata, "Aku capek." Dan inilah yang jarang dibicarakan. Saat kekuatan batin mulai melemah, ketika kita mulai merasa rapuh, tidak setangguh dulu, dan tidak sekuat yang kita harapkan dari diri sendiri. Tapi justru di titik seperti ini, filosofi Stoikisme hadir dengan penuh kejujuran. Ia tidak menawarkan motivasi kosong atau pengalihan sesaat. Ia mengajak kita untuk kembali ke dalam, ke pusat kesadaran, ke fondasi diri yang tenang tapi kokoh. Di video ini, kita akan membahas 3 cara pandang Stoik dalam menghadapi masa ketika kekuatan batin melemah. Bukan untuk menutupi kelemahan itu, tapi untuk memulihkan kembali kekuatan dari tempat yang paling dalam. Kalau kamu merasa konten seperti ini bisa menemanimu di perjalanan batinmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan saat video reflektif lainnya hadir di waktu yang mungkin kamu butuhkan. Mari kita mulai. Poin 1. Menerima kelemahan sebagai bagian dari hidup. Dalam ajaran Stoik, kelemahan bukanlah sesuatu yang harus disangkan atau dilawan dengan pura-pura kuat. Justru, kelemahan adalah bagian alami dari hidup manusia. Kita bukan makhluk yang selalu stabil. Ada hari kita kuat, ada hari kita goyah. Dan itu wajar. Seneca menulis, kadang kita harus membiarkan diri jatuh agar tahu bagaimana cara bangkit. Masalahnya, di era sekarang, kita terlalu sering menuntut diri untuk selalu kuat. Kita malu saat merasa rapuh, kita takut terlihat lemah, dan akhirnya kita menekan perasaan itu sendiri. Akibatnya, kekuatan batin malah makin terkikis karena tidak diberi ruang untuk bernapas. Cara Stoik menghadapinya adalah dengan menerima kenyataan, bukan menghindarinya. Ketika kita mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, justru dari sanalah pemulihan dimulai. Karena pengakuan adalah bentuk awal keberanian. Stoikisme mengajak kita untuk duduk bersama rasa lelah itu, mengamatinya, dan berkata dalam hati, "Ini bukan akhir dari kekuatanku. Ini hanya bagian dari prosesku." Dengan penerimaan yang jujur, batin mulai diberi ruang untuk pulih. Poin 2. Kembali ke hal yang esensial. Saat kekuatan batin mulai melemah, seringkali itu terjadi karena kita terlalu banyak terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Tuntutan sosial, ekspektasi orang lain, ambisi yang tidak berasal dari diri sendiri. Semuanya menumpuk dan menguras energi jiwa. Filsuf Stoik mengajarkan kita untuk menyederhanakan, bukan menambah. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu ingin tenang, jangan lakukan terlalu banyak." Artinya, saat jiwa terasa lelah, yang perlu kita lakukan bukan menekan gas lebih dalam, tapi justru menginjak rem. Kita perlu kembali pada apa yang benar-benar esensial, hal-hal yang bernilai secara batin, bukan hanya kelihatan di permukaan. Apa yang benar-benar penting hari ini? Apa yang bisa ditinggalkan tanpa kehilangan arah hidup? Bagi para Stoik, kekuatan batin bukan soal produktivitas tinggi, tapi tentang hidup selaras dengan nilai-nilai inti, kejujuran, kesederhanaan, keberanian, dan ketenangan. Ketika kita kembali ke hal-hal sederhana namun bermakna, kekuatan batin mulai terisi lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam. Poin 3. Melatih kekuatan batin lewat disiplin kecil sehari-hari. Stoikisme percaya bahwa kekuatan batin bukan muncul dalam satu malam atau dari momen besar. Ia tumbuh dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten, dari disiplin, dari kesadaran, dari pilihan-pilihan sederhana yang selaras dengan nilai kita. Epictetus berkata, "Jangan berharap menjadi kuat dalam hal besar jika kamu tidak melatih dirimu dalam hal kecil." Saat batin melemah, tubuh pun ikut lesu. Kita kehilangan arah, dan rutinitas harian terasa berat. Tapi justru di titik itu, latihan dimulai. Latihan untuk bangun lebih awal,
meski hanya 5 menit lebih pagi. Latihan untuk tidak melampiaskan kekesalan, meski mood sedang jatuh. Latihan untuk tetap bersikap jujur, meski situasi mendorong untuk menyerah. Disiplin kecil seperti ini adalah pondasi. Ia tak langsung memberi hasil besar, tapi ia membentuk karakter. Dan perlahan, kekuatan batin yang sempat meredup mulai menyala lagi. Diam-diam, tapi nyata. Stoikisme mengajak kita untuk tidak menunggu motivasi datang, tapi untuk bertindak meski dalam kelelahan. Karena justru lewat tindakan sederhana itulah, kita membuktikan bahwa jiwa ini belum benar-benar kalah. Penutup. Kekuatan batin tidak selalu berarti menjadi keras, tidak pernah lelah, atau selalu tampak tangguh. Dalam pandangan Stoik, kekuatan sejati justru tampak ketika kita mau mengakui kelemahan, menyederhanakan hidup, dan tetap melangkah meski pelan. Kita semua akan mengalami masa di mana semangat redup, arah terasa kabur, dan batin mulai melemah. Tapi seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoa, titik rendah bukanlah akhir. Ia adalah undangan untuk kembali ke diri sendiri, kembali ke nilai-nilai dasar, dan kembali pada ketenangan yang tidak tergantung pada dunia luar. Dengan menerima kelemahan, menyaring apa yang penting, dan melatih diri melalui disiplin kecil, kita tidak hanya bertahan, tapi perlahan pulih dan menguat. Kalau video ini menemanimu di momen yang sunyi atau memberi sedikit kelegaan di tengah lelahmu, silahkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Di sini kita belajar bersama, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus berjalan dengan kesadaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap berlatih.